Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novia Puspita. Saya mahasiswi Perbanas Institut Kampus Bekasi. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, ada 5 standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Yang pertama yaitu standar akuntansi keuangan umum, yang kedua yaitu standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik, yang ketiga yaitu standar akuntansi syariah, yang keempat itu standar akuntansi pemerintahan, dan yang kelima itu standar akuntansi UMKM. Jadi hari ini kita akan fokus untuk membahas mengenai standar akuntansi keuangan dan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. So, yuk langsung kita bahas. Baiklah, pertama-tama kita akan membahas mengenai standar akuntansi keuangan umum atau yang biasa disebut dengan SAK umum. Jadi, SAK umum ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK dan mengadopsi dari IFRS. SAK umum memiliki pengaturan transaksi dan aktivitas bisnis yang lengkap. Dan SAK umum ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan penerbit obligasi, dan BUMN. SAK umum ini berisi mengenai kerangka konseptual pelaporan keuangan, PSAK, dan ISAK. Selanjutnya yaitu standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau yang biasa disebut dengan SAK etap. SAK etap ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan juga dan mengadopsi dari IFRS for Small and Medium Size Entities. SAK etap ini merupakan SAK versi sederhana dan memiliki peraturan terbatas mengenai transaksi. SAK ini disederhanakan. Apa yang disederhanakan? Jadi yang pertama, pilihan pada alternatif standar yang sederhana. Yang kedua, penyederhanaan pengakuan dan pengukuran. Yang ketiga, mengurangi pengungkapan. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan dan perbedaan antara SAK etap dan SAK umum. Pertama, itu dari segi kerangka konseptual. Dari segi kerangka konseptual, keduanya memiliki perbedaan dan kesamaan. Kesamaannya yaitu sama-sama memiliki tujuan laporan keuangan yang sama-sama memiliki karakteristik laporan keuangan yang sama-sama memiliki unsur laporan keuangan yang sama, dan sama-sama memiliki konsep pengungkapan yang sama. Tapi mereka juga ada perbedaan. Perbedaannya dari segi konsep pengukuran. Pada SAK umum, pengukurannya menggunakan metode biaya historis, biaya kini, nilai realisasi bersih, dan nilai sekarang. Sedangkan pada SAK etap hanya menggunakan tiga metode saja, yaitu biaya historis, nilai wajar, dan nilai realisasi bersih. Namun, pada konsep pemeliharaan modal, SAK umum terdapat peraturan mengenai konsep pemeliharaan modal, tapi SAK etap tidak memiliki peraturan tersebut. Selanjutnya, dari segi penyajian laporan keuangan. Pada komponen laporan keuangan antara SAK umum dan SAK etap itu memiliki perbedaan, yaitu dari segi laporan laba rugi. Pada SAK umum, laporan laba ruginya bernama laporan laba rugi komprehensif, sedangkan pada SAK etap bernama laporan laba rugi saja. Selanjutnya, mereka sama-sama menggunakan metode yang sama, yaitu accrual basis dan going concern. Dan pada laba rugi, SAK umum tidak ada pos luar biasa, sedangkan SAK etap memiliki silent pos luar biasa. Terus selanjutnya pada laporan perubahan ekuitas. Pada laporan perubahan ekuitas, SAK umum melakukan pengungkapan mengenai distribusi dividen dan dividen per lembar saham. Sedangkan pada SAK etap tidak menjelaskan mengenai itu. Selanjutnya, dari segi laporan arus kas, SAK umum menggunakan 2 metode laporan arus kas. Yang pertama yaitu metode langsung dan yang kedua metode tidak langsung. Sedangkan SAK etap hanya menggunakan 1 metode yaitu metode tidak langsung. Dan kas dibatasi pada SAK umum, tetapi pada SAK etap tidak ada diatur tentang mengenai kas yang dibatasi. Dan untuk catatan atas laporan keuangan, pada SAK umum terdapat kebijakan akuntansi, sumber estimasi ketidakpastian, modal, dividen, dan informasi umum entitas. Sedangkan untuk SAK etap itu hanya ada kebijakan akuntansi dan sumber estimasi ketidakpastian. Selanjutnya yaitu mengenai laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi diatur langsung oleh PSAK nomor 4 pada SAK umum, tetapi tidak diatur pada SAK etap. Lalu untuk instrumen keuangan, ruang lingkup SAK umum itu berupa aset dan kewajiban keuangan, sedangkan ruang lingkup SAK etap itu berupa investasi pada efek tertentu. Selanjutnya yaitu persediaan. Persediaan sama-sama menggunakan biaya perolehan dan menggunakan metode FIFO dan rata-rata tertimbang.
Dan pada SAK umum, tanggal efektifnya berbeda tergantung PSAK-PSAK-nya. Tetapi untuk SAK etap berlaku dimulai pada 1 Januari 2011 dan penerapan dininya dimulai 1 Januari 2010. Baiklah, segitu saja video kita mengenai SAK umum dan SAK etap. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf jika materinya kurang lengkap. Saya Novia Puspita undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.